Oke, baik. Shalom. Perkenalkan, nama saya Emmanuel Gonzales Ngantur dengan NIM 2103020082, kelas 1C semester 1, program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview buku ke-9, yaitu tentang Introduction to Sociology. Langsung saja ke pembahasannya. Bab 1. Pada bab ini, mahasiswa akan dapat definisikan istilah sosiologi, jelaskan materi pelajaran, ruang lingkup, dan dasar keprihatinan sosiologi, memahami bagaimana sosiologi muncul dan dikembangkan, menghargai manfaat pribadi dan profesional berasal dari pembelajaran sosiologi, memahami metode dan pendekatan sosiologi, mendeskripsikan makrososiologi dan mikrososiologi, menghargai berbagai pandangan dan konsep dirumuskan oleh para pendiri sosiologi, mendeskripsikan hubungan sosiologi dengan yang lain bidang studi, dan menghargai penerapan sosiologi dalam mengatasi masalah-masalah sosial. Yang pertama, definisi dan materi pokok sosiologi. Apa itu sosiologi? Sebelum mencoba mendefinisikan apa itu sosiologi, mari kita bahas terlebih dahulu, lihat apa konsepsi populer dari disiplin. Seperti halnya dengan ilmu-ilmu lain, sosiologi sering disalahpahami di kalangan masyarakat. Meskipun banyak yang mungkin benar dan terlalu menduga bahwa sosiologi adalah tentang orang-orang, beberapa orang berpikir bahwa itu semua tentang membantu orang yang tidak beruntung dan melakukan pekerjaan kesejahteraan. Sementara yang lain berpikir bahwa sosiologi sama dengan sosialisme dan sarana untuk membawa revolusi ke sekolah dan perguruan tinggi. Ilmuwan sosial pertama yang menggunakan istilah sosiologi adalah seorang Prancis bernama Auguste Comte yang hidup dari tahun 1798 sampai 1857. Seperti yang diciptakan oleh Comte, istilah sosiologi merupakan gabungan dari dua kata. Bagian pertama dari istilahnya adalah yaitu tentang socius, berasal dari bahasa Latin yang bisa diarti dengan masyarakat, pergaulan, kebersamaan, dan persahabatan. Sedangkan kata logos yang bisa diartikan tentang istilah studi atau ilmu. Jadi secara etimologis, definisi literal dari sosiologi adalah bahwa kata atau berbicara tentang masyarakat. Definisi sederhana di sini adalah bahwa itu adalah studi tentang masyarakat dan kebudayaan. Yang kedua, ikhtisar sejarah singkat. Sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya muncul dari tradisi umum refleksi fenomena sosial. Minat pada sifat perilaku sosial manusia dan masyarakat mungkin selalu ada. Namun, kebanyakan orang-orang di sebagian besar masyarakat masa lalu terlihat budaya mereka sebagai suatu yang tetap dan entitas yang diberikan Tuhan. Pandangan ini secara bertahap digantikan dengan penjelasan yang lebih rasional mulai dari tahun 17 abad pertama di Eropa. Isu-isu sosiologis, pertanyaan dan masalah telah diangkat dan didiskusikan oleh para pendahulu mulai dari bahasa Yunani dan Romawi kuno, zaman para filsuf dan Nabi Ibrani. Sosiologi sebagai ilmu akademis demikian lahir di abad ke-19 di Inggris Raya dan Eropa Barat, terutama di Prancis dan Jerman, dan sangat maju melalui abad ke-19 sampai abad ke-20. Perkembangan sosiologi dan konteksnya saat ini harus dipahami dalam konteks perubahan besar yang telah menciptakan dunia modern. Selanjutnya, sosiologi berasal dari filsafat pada abad ke-18, ekonomi politik dan sejarah budaya.
kondisi utama perubahan sosial, pergolongan, dan fermentasi sosial yang memunculkan perkembangan sosiologi sebagai ilmu akademis termasuk revolusi industri yang dimulai di Grand Inggris. Revolusi politik Prancis tahun 1789, pencerahan dan kemajuan dalam ilmu pengetahuan alam dan teknologi. Revolusi ini telah membawa perubahan sosial yang signifikan dan gangguan di jalan masyarakat tinggal di negara-negara tersebut. Sejak sosiologi lahir di tengah-tengah situasi sosial politik yang besar dan perubahan ekonomi dan teknologi barat, dunia dikatakan sebagai ilmu masyarakat modern. Para sosiologi perintis sangat prihatin tentang perubahan besar yang terjadi dan mereka merasa bahwa ilmu pengetahuan yang menarik tidak dapat membantu memahami, menjelaskan, menganalisis, dan menafsirkan hukum-hukum dasar yang mengatur fenomena sosial. Maka lahirlah sosiologi keluar dari konteks revolusioner ini. Para pendiri atau sosiolog perintis adalah berikut, yaitu Henslin dan Nelson pada tahun 1995, Giddens pada tahun 1996, Masionis 1997. Auguste Comte, filsuf sosial Prancis pada tahun 1798 sampai 1857. Comte adalah filsuf sosial pertama yang menciptakan dan menggunakan istilah sosiologi. Dia juga orang pertama yang menganggap dirinya sebagai sosiolog. Dia mendefinisikan sosiologi sebagai studi ilmiah tentang sosial dinamis dan statis sosial. Dia berpendapat bahwa sosiologi dapat dan harus mempelajari masyarakat dan fenomena sosial mengikuti pola dan tata cara alam sains. Comte percaya bahwa ilmu teoritis masyarakat dan investigasi sistematis manusia perilaku yang diperlukan untuk memperbaiki masyarakat. Dia berpendapat bahwa ilmu baru masyarakat dapat dan harus membuat kontribusi penting menuju manusia baru dan lebih baik masyarakat. Comte mendefinisikan sosiologi sebagai studi tentang sosial dinamis dan statis sosial. Yang pertama menandakan dimensi perubahan, kemajuan, dan perkembangan dari masyarakat, sedangkan yang terakhir mengacu pada tatanan sosial dan elemen-elemen masyarakat dan fenomena sosial yang cenderung bertahan dan relatif permanen, menentang atau mengubah. Yang berikut Karl Marx, berasal dari Jerman pada tahun 1818 sampai 1883. Marx adalah seorang filsuf sosial terkenal di dunia, sosiolog dan sejarawan ekonomi. Dia membuat kontribusi yang luar biasa untuk pengembangan sebagai ilmu-ilmu sosial termasuk sosiologi. Dia berkontribusi sangat untuk ide-ide sosiologis. Dia memperkenalkan kunci konsep dan sosiologi seperti kelas sosial konflik, penindasan sosial, ketersaingan, dan lain-lain. Marx, seperti Comte, berpendapat bahwa orang harus melakukan upaya aktif untuk melakukan reformasi sosial. Menurut Marx, kekuatan ekonomi adalah kunci untuk meremehkan masyarakat dan merubah sosial. Dia percaya bahwa sejarah masyarakat manusia adalah konflik kelas. Dia bermimpi dan bekerja keras untuk mewujudkannya. Masyarakat tanpa kelas di mana tidak akan ada eksploitasi dan penindasan satu kelas oleh kelas lain, dan di mana semua individu akan bekerja sesuai dengan kemampuan dan menerima sesuai dengan kebutuhannya. Marx memperkenalkan salah satu perspektif utama dalam sosiologi, disebut teori konflik sosial. Yang berikut Harriet Martineau, sosiolog Inggris pada tahun 1802 sampai 1876. Pada saat pertemuan sangat stereotip dan
menolak akses ke sosiopolitik dan akademis yang berpengaruh karena menarik untuk menjadi akademisi wanita termasuk di antara para sosiolog perintis. Harriet tertarik pada isu-isu sosial dan belajar baik di Amerika Serikat dan Inggris. Dia bertemu dengan tulisan Comte dan membacanya. Dia aktif pengajur penghapusan perbudakan dan dia menulis di banyak isu lintas sektoral seperti ras dan gender hubungan. Dan dia berpergian secara luas. Dia membantu mempopulerkan ide dan tulisan Comte dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Inggris. Yang berikut, Herbert Spencer, filsuf sosial Inggris pada tahun 1820 sampai 1903. Spencer adalah seorang filsuf sosial terkemuka pada abad ke-19. Dia terkenal dengan analitik organik dari masyarakat manusia. Dia memandang masyarakat sebagai sistem organik, memiliki struktur dan fungsinya sendiri dengan cara analog dengan sistem biologis. Ide-ide Spencer tentang evolusi masyarakat manusia dari yang terendah ke bentuk yang tertinggi menurut hukum tetap terkenal. Itu disebut sebagai sosial Darwinisme yang analog dengan biologi model evolusi. Darwinisme sosial adalah upaya untuk menerapkan dengan analogi teori evolusi tumbuhan dan perkembangan hewan hingga penjelasan tentang masyarakat manusia dan fenomena sosial. Yang berikut, Emile Durkheim adalah cendekiawan paling berpengaruh di perkembangan akademis dan teoritis sosiologi. Dia meletakkan beberapa prinsip dasar, metode, konsep, dan teori sosiologi. Dia mendefinisikan sosiologi, studi tentang fakta-fakta sosial. Menurutnya, ada fakta sosial yang berbeda dari biologis dan fakta psikologis. Dengan fakta sosial, yang dia maksud adalah pola perilaku yang menjadi ciri suatu kelompok sosial dalam suatu diberikan masyarakat. Mereka harus dipelajari secara objektif. Yang berikut, tingkat analisis dan bidang sosiologi spesialisasi dalam sosiologi. Secara umum, ada dua tingkat analisis dalam sosiologi, yang juga dapat dianggap sebagai cabang sosiologi, mikrososiologi dan makrososiologi. Mikrososiologi tertarik pada kecil tingkat skala struktur dan fungsi manusia kelompok sosial, sedangkan sosiologi makro mempelajari aspek masyarakat secara luas. Makrososiologi berfokus pada fitur-fitur luas dari masyarakat. Tujuan sosiologi makro adalah untuk mengkaji fenomena sosial berskala besar yang menentukan bagaimana kelompok sosial diorganisir dan diposisikan dalam struktur sosial. Tingkat analisis mikrososiologis menitik beratkan pada integrasi sosial. Menganalisis interpersonal hubungan dengan tentang apa yang dilakukan orang dan bagaimana mereka memperilakukan ketika mereka berinteraksi. Tingkat analisis ini adalah biasanya digunakan oleh interaksionis simbolik perspektif. Beberapa penulis juga menambahkan analisis tingkat ketiga yang disebut analisis tingkat meso. Yang menganalisis sosial manusia, fenomena di antara tingkat mikro dan makro. Yang berikut, bidang organisasi dan teori sosial. Tatanan sosial, yaitu berfokus pada institusi dan kelompok, pembentukan dan perubahannya, cara fungsi hubungan dengan individu dan masing-masing lainnya. Yang berikut, kontrol sosial, berfokus pada cara-cara di mana anggota masyarakat saling mempengaruhi sehingga sebagai bentuk untuk menjaga keterlibatan sosial. Perubahan sosial berfokus pada cara masyarakat dan lembaga berubah dari waktu ke waktu melalui teknis penemuan, difusi budaya dan konflik budaya dan gerakan sosial antara lain. Proses sosial berfokus pada pola dalam perubahan sosial, mana yang terjadi dan mana yang cara dari proses tersebut.
Baik, mungkin itu saja penjelasan review materi dari saya. Sekian dan terima kasih.